Nah Ibu, jadi saya beberapa kali membaca jurnal, itu saya kedapatan ada. Terutama di skripsinya atau di jurnalnya, di penelitiannya gitu kan. Iya betul. Nah, apa sih Bu perbedaan dari kedua hal tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Sigma Talk. Dengan saya, Septi Wahyu Larasati, agen statistik dari Universitas Islam Kadiri. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan juga luar biasa dari salah satu pegawai dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, yaitu dengan Ibu Dia Kartika. Iya, halo Mbak Septi. Halo Ibu, selamat datang. Iya, Apa kabarnya Ibu hari ini? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan mengenal mengenai PDRB. Nah Ibu, jadi saya beberapa kali membaca jurnal, itu saya kedapatan ada kata-kata PDRB. Apa sih Ibu sebenarnya PDRB itu? Ya PDRB ya Mbak Septi ya. Iya, Ibu. Halo sahabat Sigma Talk. Ya sekarang kita mau bahas PDRB menurut Mbak Septi Ki. Memang data PDRB itu banyak banget digunain oleh kalangan mahasiswa ya. Nah, terutama di skripsinya atau di jurnalnya, di penelitiannya gitu kan. Iya betul Ibu. Ya, misalnya PDRB Kabupaten A dengan nilai sekian gitu ya. Mungkin kita dari singkatannya dulu aja ya Mbak Septi ya. Iya. PDRB itu panjangannya dari Produk Domestik Regional Bruto. Produk Domestik Regional Bruto. Ya. Ya, untuk di tingkat kabupaten dan provinsi ada yang namanya PDRB. Nah, untuk tingkat nasional kita kenal namanya PDB atau Produk Domestik Bruto. Produk Domestik Bruto. Ya, itu untuk tingkat nasional. Jadi secara definisinya PDRB adalah nilai tambah barang dan jasa dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu. Ya itu Mbak Septi, secara umum PDRB seperti itu. Oh ya. Selanjutnya Ibu, kalau saya baca juga PDRB itu bisa dihitung berdasarkan atas harga berlaku dan juga harga konstan. Nah, apa sih Bu perbedaan dari kedua hal tersebut? Ya memang benar Mbak Septi, PDRB memang dinilai atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Ya. Untuk PDRB atas dasar harga berlaku biasanya disingkat dengan PDRB ADHB. Ya. Jadi seluruh nilai barang dan jasa itu dihitung berdasarkan harga di tahun berjalan atau tahun bersangkutan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan itu disingkatnya jadi PDRB ADHK. Apa itu Bu? Ya, jadi seluruh nilai barang dan jasa dinilai berdasarkan harga tahun dasar atau tahun tertentu. Iya. Ya, untuk tahun dasar yang terakhir yang dipakai adalah tahun 2010. 2010. Ya, sebagai pengetahuan ya Mbak Septi ya, Ya. tahun dasar yang digunakan oleh BPS itu sudah diubah sebanyak 6 kali. Dari mulai tahun 1960, wah lama ya. Iya, sudah lama sekali. 1960, kemudian 1973, 1983, 1993, tahun 2000 dan terakhir tahun 2010. Ya, memang biasanya tahun dasar itu diubah itu 10 tahun sekali. Nah, ini sudah tahun 2023. Nah, sebenarnya sudah 13 tahun. sudah ya, Bu? 13 tahun ya. Mudah-mudahan secepatnya tahun dasar ini akan diubah ya atau di rebasing Ya. ke mungkin tahun 2020 gitu. Jadi Bu, dari tahun 2010 sampai sekarang ini belum ada perubahan sama sekali ya untuk harga dasar itu. Ya, yang terakhir adalah tahun 2010 yang kita gunakan. Nah Ibu, kalau tidak salah PDRB itu juga dihitung menurut lapangan usaha dan juga menurut pengeluaran. Itu gimana Ibu maksudnya? Ya,
Bener banget Mbak Septi ya. Memang kalau kita dengar biasanya PDRB itu menurut lapangan usaha dan menurut pengeluaran. Tapi secara teori ekonomi, penghitungan PDRB itu ada 3 pendekatan, yaitu PDRB pendekatan produksi, kemudian PDRB pengeluaran, dan PDRB pendapatan. Produksi, pengeluaran, dan juga pendapatan ya Ibu. Ya, kalau PDRB produksi, semua nilai barang dan jasa dinilai dari semua unit produksi. Nah, unit produksi itu seperti apa, gitu ya? Iya. Unit produksi itu adalah semua kegiatan ekonomi. Nah, untuk BPS sendiri sudah mengklasifikasikan unit produksi itu ke dalam 17 kategori lapangan usaha. Terus apa aja itu Ibu? 17 kategori lapangan usaha. Banyak sekali ya. Iya, banyak juga ya. Yaitu kita kategorikan dengan huruf ya Mbak ya. Dengan huruf. Ya, ada kategori lapangan usaha A itu untuk pertanian, kemudian untuk perkebunan, kehutanan, kemudian perikanan, peternakan, itu masuk ke dalam kategori lapangan usaha A. Kemudian yang lain kategori B itu penggalian dan pertambangan. Gitu. Kemudian ada lagi kategori lapangan usaha C, itu untuk industri pengolahan. Ada lagi kategori G itu untuk perdagangan, dan sampai dengan kategori lapangan usaha U untuk jasa-jasa. Nah, gitu. Nah, untuk PDRB pengeluaran, ini PDRB dihitung dengan pendekatan konsumsi akhir dari 7 komponen pengeluaran. Ada 7 komponen ya, Iya, ya? itu ada komponen pengeluaran rumah tangga, kemudian ada pengeluaran pemerintah, kemudian ada pengeluaran lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, ada pembentukan modal tetap bruto, atau yang biasa kita kenal investasi itu ya. Kemudian ada perubahan inventory, kemudian ada juga pengeluaran untuk impor dan ekspor. Wah, sangat-sangat banyak sekali ya Ibu, Iya. ternyata. Iya, banyak. Dan yang pasti Mbak Septi, hasil penghitungan dari PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut pengeluaran itu akan menghasilkan angka yang sama. Selalu Ibu itu? Iya, sama. Selalu Selalu sama sama. antara PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut pengeluaran. Ibu, saya mau tahu nih Bu, bagaimana sih perhitungan PDRB yang bisa dilakukan oleh BPS? Iya, PDRB itu mungkin memang kalau bisa dibilang kompleks ya Mbak ya. Ya kompleks karena untuk mendapatkan data PDRB itu kita membutuhkan data-data yang lintas sektor istilahnya seperti itu. Di dalam PDRB kan di situ ada data-data pertanian ya, kemudian ada data perdagangan, data industri. Istilahnya PDRB itu kan untuk mengukur seberapa besar sih, seberapa banyak kekayaan yang ada di wilayah tersebut gitu. Nah, di BPS sendiri untuk menghitung PDRB ini ada bagiannya, ada bagian sendiri gitu ya. Kalau di daerah, di kabupaten itu namanya bidang atau fungsi neraca wilayah dan analisis statistik. Nah, itu yang saya dalami sekarang gitu. Nah, di situ kami mengelaborasi data-data yang ada ya, baik itu data dari BPS atau data dari instansi, data lembaga gitu ya. Itu kami elaborasi sehingga mencerminkan data PDRB suatu wilayah. Jadi misalnya untuk data pertanian, kami biasanya mendapatkan data itu dari survei-survei BPS juga. Ada yang namanya survei ubinan padi palawija. Nah, itu untuk mendapatkan angka produksi padi. Kemudian ada data
survei KSA, kemudian ada data-data dari perikanan, kemudian ada data-data peternakan. Nah, itu kita mendapatkan data pertanian. Selain itu, untuk mendapatkan data industri misalnya ya, di BPS itu ada yang namanya survei industri besar sedang. Apa maksudnya itu? Ya, dari survei tersebut kita bisa mendapatkan data ya seberapa besar produksi dari masing-masing usaha. Karena itu survei, jadi kami harus menggunakan perhitungan statistik lagi sehingga dapat mencerminkan PDRB kabupaten kota. Jadi Bu, dari sekian banyak data, saya penasaran nih, bagaimana cara BPS menghasilkan data PDRB? Ya, seperti tadi saya sampaikan. Jadi dari semua survei-survei yang ada di BPS, ya, sebagian besar survei ya, kami mengambil datanya, kemudian kami elaborasi dengan data-data dari dinas, kemudian dari big data juga ya, data-data yang berseliweran di internet gitu istilahnya. Nah, itu kami elaborasi, kemudian kami hitung untuk mendapatkan seberapa besar nih kekayaan atau produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh satu wilayah. Istilahnya kasarannya seperti itu ya, PDRB. Jadi begitu ya Bu. Ya. Selanjutnya nih, apa manfaat dari PDRB itu sendiri? Ya, PDRB ya tadi sudah saya sampaikan di depan ya, PDRB itu banyak digunakan karena sebagai indikator dalam melihat bagaimana pembangunan suatu daerah gitu ya. Dari hasil penghitungan PDRB itu nanti kita mendapatkan variabel-variabel turunan. Ada laju pertumbuhan, kemudian ada kontribusi atau distribusi ekonomi, kemudian ada pendapatan per kapita, ada sumber pertumbuhan, kemudian ada laju implisit. Nah, itu kira-kira dari penghitungan PDRB akan menghasilkan variabel-variabel tersebut. Sekarang manfaatnya. Ya manfaatnya tadi laju pertumbuhan misalnya ya, dari variabel laju pertumbuhan itu kita mendapatkan manfaat, kita dapat melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Jadi PDRB itu untuk menentukan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut. Iya, Ya itu halayak ramai itu ya, teman di mana? Di teman-teman gitu ya, sering menggunakan angka PDRB untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Selain itu tadi kan ada kontribusi ekonomi itu untuk melihat seberapa besar struktur ekonominya suatu wilayah gitu ya. Apa sih struktur? Mungkin Mbak Septi tanya struktur apa? Ya, apa? Ya, struktur ekonomi misalnya ya, dari kita ambil sudut pandang PDRB lapangan usaha ya. Di situ struktur ekonominya kalau kita lihat, kita lihat seberapa besar nih yang berkontribusi terhadap pertanian. Seberapa besar sih PDRB itu berkontribusi pada bidang industri pengolahan, ataupun seberapa besar kontribusinya terhadap perdagangan gitu. Ya, begitu. Kalau dari sisi pengeluaran, seberapa besar struktur ekonominya untuk pengeluaran rumah tangga, kemudian seberapa besar kontribusinya untuk pengeluaran pemerintah, seberapa besar kontribusinya untuk pengeluaran lembaga non profit. Nah, itu nanti akan kelihatan dari struktur ekonomi. Ya, selain itu ada PDRB per kapita. Ya. Itu gunanya juga sangat penting bagi wilayah ya. Nah, itu untuk melihat seberapa besar tingkat kemakmuran dari masyarakat.
Mungkin itu Mbak Septi, Oh iya. beberapa tentang manfaat dari PDRB. Wah, gimana Sobat Sigma Talk? Sudah pusing atau tambah lebih penasaran? Nah Ibu, saya mau tanya satu kali lagi nih, yang terakhir. Kalau data terakhir PDRB itu tahun berapa ya? Ya, data PDRB sudah tersedia sampai dengan tahun 2022. Tahun 2022. Untuk yang tahun 2023 masih on proses. Ya, jadi yang data 2023 masih on proses. Saya mau tanya juga, data-data apa yang paling banyak dicari? Ya, seperti tadi, biasanya laju pertumbuhan, kemudian struktur ekonomi, sama PDRB per kapita. Jadi itu data yang paling banyak dicari Oke. mengenai PDRB. Nah, untuk data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri sendiri berapa, Bu? Nah, untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri tahun 2022 sebesar 4,90%. 4,90%. Untuk angka segitu, berarti itu termasuk rendah atau tinggi ya, Bu? Ya, kalau untuk tahun 2022 itu sudah meningkat dari tahun 2021. Sebelumnya tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri itu sebesar 3,06%. Kemudian tahun 2022 sudah meningkat menjadi 4,90%. Nah, jadi sudah meningkat dari tahun 2021 Iya, ke benar. tahun 2022 ya, teman-teman. Wah, jadi itu tadi pembahasan yang sangat jelas mengenai PDRB yang telah disampaikan oleh Ibu Widya. Ya, Mbak Septi, tetap semangat ya untuk belajar PDRB, jangan pusing. Selalu semangat ya. Oke teman-teman, jadi kita tadi udah bahas banyak banget mengenai PDRB, mulai dari pengertian, manfaat, perhitungan PDRB, sampai cara menghasilkan PDRB. Nah, semoga informasi yang telah disampaikan oleh Ibu Widya sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi teman-teman, tidak perlu resah, tidak perlu bingung, mau cari data statistik, ke pojok statistik solusinya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ya, Ibu sama-sama Widya Mbak Septi, terima kasih banyak. atas informasi yang telah disampaikan yang Ya. sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu kunjungi pojok statistik yang ada di Ruang Baca Lantai 3 Gedung Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri, Kediri. Pojok statistik, tempat asyik belajar statistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.